Bayangkan bumi miliaran tahun yang lalu, sebuah planet yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Planet muda ini masih dalam proses pembentukan, dengan permukaan yang dipenuhi gunung berapi dan batuan cair yang bergolak. Gunung berapi meletus dengan dahsyat, mengeluarkan lava yang mengalir dan menciptakan lanskap yang beruap. Tapi di lingkungan yang seperti neraka ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kehidupan muncul dari kegelapan. Kita tidak tahu pasti bagaimana kehidupan bermula, namun para ilmuwan terus mencari jawabannya. Para ilmuwan percaya bahwa di lautan purba bumi terdapat campuran zat kimia yang kaya, seperti subprimordial. Zat-zat kimia ini diberi energi oleh petir atau panas bumi, bergabung dengan cara yang tepat menciptakan molekul-molekul kompleks. Bentuk kehidupan sederhana pertama pun muncul, organisme bersel tunggal yang sangat primitif. Bentuk kehidupan awal ini adalah organisme bersel tunggal, jauh lebih sederhana daripada bakteri terkecil yang hidup saat ini. Mereka bisa berkembang biak, mewariskan informasi genetik mereka kepada keturunannya, memastikan kelangsungan hidup mereka. Ini adalah momen penting dalam sejarah bumi. Percikan kehidupan telah menyala, membawa harapan baru. Percikan ini pada akhirnya akan berevolusi dan beraneka ragam, memunculkan semua kehidupan di bumi saat ini. Dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dari bakteri terkecil hingga paus terbesar, tertelsat moist yang menunjukkan keajaiban evolusi. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi terbatas di lautan. Dunia air yang luas ini adalah tempat lahir kehidupan, memelihara bentuk-bentuk kehidupan paling awal. Organisme bersel tunggal tumbuh subur di lautan, berevolusi dan beraneka ragam dari waktu ke waktu. Beberapa organisme awal ini mengembangkan kemampuan untuk berfotosintesis. Mereka dapat memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk membuat makanan mereka sendiri. Ini menyebabkan pelepasan oksigen ke atmosfer, mengubah arah kehidupan di bumi. Saat kadar oksigen meningkat, bentuk kehidupan baru muncul. Organisme ini dapat menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi yang memungkinkan mereka tumbuh lebih besar dan lebih kompleks. Lautan dipenuhi dengan berbagai macam kehidupan, dari plankton kecil hingga makhluk aneh dan menakjubkan. Di lingkungan yang dinamis inilah, blok bangunan kehidupan yang lebih kompleks perlahan mulai terbentuk. Selama miliaran tahun, kehidupan berkembang pesat di lautan. Tapi daratan tetaplah perbatasan yang tandus, lingkungan yang keras dan tak kenal ampun. Kemudian, sekitar 400 juta tahun yang lalu, kehidupan mulai melakukan transisi dari air ke darat. Kehidupan di lautan ditopang oleh air. Makhluk darat membutuhkan cara baru untuk menopang berat badan mereka, untuk menghirup udara, dan untuk mencegah diri mereka dari kekeringan. Pelopor pertama yang menaklukkan daratan adalah tumbuhan. Mereka mengembangkan batang yang kokoh untuk penyangga, akar untuk menancapkan diri di tanah, dan lapisan lilin untuk menahan kelembapan. Dengan tumbuhan yang hidup di darat, hewan segera menyusul. Serangga adalah salah satu hewan pertama yang menghuni daratan. Amfibi menyusul, keluar dari air tetapi masih bergantung padanya untuk reproduksi. Bagian 4, jenis baru muncul, kebangkitan mamalia. Seiring kehidupan di darat berkembang, jenis makhluk baru berevolusi. Di antara mereka adalah reptil yang bertelur di darat dan memiliki kulit bersisik untuk mencegah kehilangan air. Reptil beraneka ragam menjadi berbagai bentuk yang menakjubkan, termasuk dinosaurus yang menguasai bumi selama jutaan tahun. Tetapi pemerintahan dinosaurus pada akhirnya akan berakhir. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa bencana, kemungkinan tumbukan asteroid, memusnahkan dinosaurus dan banyak spesies lainnya. Kepunahan massal ini membuka jalan bagi kebangkitan mamalia. Mamalia adalah makhluk kecil berbulu yang hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Mereka berdarah panas, memberi mereka keuntungan di dunia yang mendingin. Adaptasi ini memungkinkan mamalia untuk berkembang di dunia pasca dinosaurus. Bagian 5, berjalan tegak, fajar manusia. Primata, ordo mamalia tempat manusia berasal, mengembangkan adaptasi unik untuk kehidupan di pohon. Mereka hidup di kanopi hutan, mengandalkan kelincahan dan kecerdasan untuk bertahan hidup. Mereka memiliki tangan dan kaki yang dapat memegang, yang memungkinkan mereka memanjat dan berayun di antara cabang-cabang. Adaptasi ini sangat penting untuk mencari makanan dan menghindari predator. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, di hutan Afrika,
garis keturunan primata baru muncul hominin. Hominin ini mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam cara mereka bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Hominin berbeda dari primata lain dalam hal yang penting, mereka berjalan tegak dengan dua kaki. Ini adalah langkah besar dalam evolusi manusia. Perubahan postur ini membebaskan tangan mereka untuk menggunakan alat dan membawa benda. Dengan tangan yang bebas, mereka bisa membuat dan menggunakan alat yang lebih kompleks. Ini juga memungkinkan mereka untuk melihat rumput yang tinggi, membantu mereka menemukan predator dan mangsa di sabana Afrika. Kemampuan ini memberikan keuntungan besar dalam bertahan hidup. Adaptasi ini mengatur panggung untuk evolusi genus kita sendiri, Homo. Dengan kemampuan baru ini, hominin mulai menjelajahi dan menguasai berbagai lingkungan. Manusia pertama, Homo habilis, muncul di Afrika sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Mereka adalah pembuat alat pertama yang dikenal. Mereka diikuti oleh serangkaian spesies manusia, masing-masing dengan ciri dan adaptasi uniknya sendiri. Setiap spesies membawa kita lebih dekat ke manusia modern yang kita kenal hari ini. Bagian 6 membentuk dunia kita, alat, api, dan bahasa. Seiring berevolusinya manusia, mereka mengembangkan alat yang semakin canggih, belajar mengendalikan api dan mengembangkan kapasitas untuk berbahasa. Kemampuan ini tidak hanya membantu mereka bertahan hidup, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Alat-alat batu paling awal, serpihan dan pemotong sederhana, berasal dari lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Ini adalah bukti kecerdasan dan kreativitas manusia purba. Seiring waktu, manusia mengembangkan alat yang lebih kompleks, termasuk kapak tangan, tombak, dan akhirnya busur dan anak panah. Alat-alat ini merevolusi cara manusia berburu dan bertahan hidup. Alat memungkinkan manusia untuk berburu lebih efektif, memproses makanan dengan lebih mudah, dan menciptakan teknologi baru. Teknologi ini terus berkembang seiring waktu. Pengendalian api adalah momen penting lainnya dalam sejarah manusia. Api memberikan kehangatan, cahaya, dan perlindungan dari predator. Ini juga memungkinkan manusia untuk memasak makanan, membuatnya lebih mudah dicerna, dan membuka sumber nutrisi baru. Memasak juga membantu mengurangi penyakit yang disebabkan oleh makanan mentah. Mungkin inovasi paling transformatif dalam sejarah manusia adalah perkembangan bahasa. Bahasa memungkinkan manusia untuk berbagi pengetahuan, belajar keterampilan, dan membangun komunitas baru. Bagian 7, tempat kita dalam waktu, merenungkan asal-usul kita. Melihat kembali miliaran tahun kehidupan di bumi, dari gerakan pertama dalam subpurba hingga munculnya manusia modern, kita mendapatkan apresiasi yang mendalam untuk tempat kita dalam permadani kehidupan yang agung. Kita adalah produk dari rantai kehidupan yang tak terputus yang membentang kembali ke awal mula planet kita. Memahami asal-usul kita membantu kita untuk melihat diri kita sendiri dalam cahaya baru. Kita terhubung dengan semua kehidupan di bumi, dari bakteri terkecil hingga paus terbesar. Kita adalah pewarisan kelangsungan hidup, adaptasi, dan inovasi. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kemampuan unik kita, kecerdasan kita, dan kapasitas kita untuk berbelas kasih untuk memastikan masa depan kehidupan di bumi. Perjalanan penemuan masih jauh dari selesai.